Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video pembelajaran mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan saya, Yuan Erlin dengan NIM 21075125. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu proses dan teknik supervisi pendidikan. Pembahasan terkait proses dan teknik administrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta tindak lanjut dari supervisi pendidikan, termasuk teknik yang digunakan yaitu teknik individu, kelompok, dan teknik langsung dan teknik tidak langsung. Supervisi pendidikan merupakan rangkaian yang teratur dan diolah yang berhubungan satu sama lain, dan semua kegiatan tersebut diarahkan pada satu tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan skill kemampuan guru, memberikan layanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Proses supervisi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kita langsung saja bahas yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan artinya bahwa kegiatan supervisi tidak mungkin dilaksanakan secara tiba-tiba. Maka kegiatan supervisi ini direncanakan semua didesain sedemikian rupa. Perencanaan dibuat oleh supervisor sehingga membuat rencana yang didesain sebelum melakukan kegiatan supervisi sudah tersusun dengan rapi. Beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi pendidikan yaitu tujuan supervisi, kemudian alasan kegiatan tersebut dilakukan, dan metode serta teknik dalam pencapaian tujuan yang dirumuskan, serta siapa yang akan diikutsertakan dalam kegiatan ini. Waktu pelaksanaan juga termasuk dalam perencanaan, dan hal-hal yang diperlukan lainnya, serta syarat dalam memperoleh hal tersebut, serta solusi yang mungkin menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan supervisi pendidikan meliputi kegiatan yaitu berupa pengumpulan data, karena layanan supervisi yaitu proses membantu guru dalam menyelesaikan persoalan atau masalah untuk meningkatkan skill kemampuan mereka. Setelah pengumpulan data, maka data tersebut diolah atau dinilai, kemudian dideteksi kelemahan yang menjadi penyebab permasalahan tersebut seperti penampilan atau kemampuan guru dalam menguasai materi atau menyampaikan materi, dan hubungan personal guru dengan anak murid. Tentu salah satu tersebut bisa menjadi masalah yang dihadapi oleh guru. Selanjutnya dalam kegiatan pelaksanaan yaitu juga melakukan bimbingan agar apa yang diperoleh bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu evaluasi. Setelah dilaksanakannya evaluasi untuk menentukan sejauh mana layanan supervisi ini diberikan kepada guru untuk memberikan hasil seperti yang diinginkan. Evaluasi sendiri bertujuan untuk menentukan tujuan yang ingin kita capai apakah sudah terpenuhi atau belum. Evaluasi juga dapat dilakukan yaitu berupa wawancara, angket, atau penampilan tingkah laku guru dalam kegiatan proses belajar mengajar, serta pendapat dari orang, maksudnya orang lain yang berhubungan secara langsung dengan guru tersebut, juga bisa menjadi data yang akurat bagi supervisor. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Cara untuk melaksanakan tindak lanjut dari hasil supervisi pendidikan minimal terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, interview hasil penilaian. Jika hasilnya belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan keterampilan termasuk sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan dalam proses supervisi pendidikan. Yang kedua yaitu membuat rencana aksi tindakan supervisi pendidikan berikutnya. Yang ketiga yaitu melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Kita masuk pada poin yang kedua yaitu teknik supervisi pendidikan.
Yang pertama yaitu teknik individual, yang mana teknik ini digunakan apabila orang yang dituju atau seorang guru memang secara personal atau perorangan memiliki masalah khusus dalam proses pembelajaran. Teknik individu bisa dikategorikan dalam berbagai macam, contohnya yaitu kunjungan kelas. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada guru yang kesulitan dalam mengajar di depan kelas. Kunjungan kelas bisa dapat berupa kunjungan tanpa pemberitahuan sehingga data yang didapat bersifat empirik atau sebenarnya. Yang kedua yaitu kunjungan dengan pemberitahuan. Nah, di sini sebelum supervisor melihat secara langsung proses guru dalam mengajar di kelas, maka diberitahu terlebih dahulu. Kelemahannya, jika guru sudah tahu akan dikunjungi atau dinilai oleh supervisor, maka guru akan mempersiapkan sebaik mungkin proses pembelajaran yang ada di kelas. Tentu hal ini dapat memberikan efek yang berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kunjungan atas permintaan guru atau meminta catatan atau masukan dari supervisor sendiri untuk memberikan perbaikan terhadap proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu teknik kelompok, yaitu dengan cara bersama-sama antara satu supervisor dengan guru-guru yang ada di sekolah. Pertemuan orientasi guru baru termasuk dalam teknik kelompok. Teknik ini merupakan pertemuan yang bertujuan untuk mengantar guru baru untuk memasuki suasana kerja sebagai seorang guru yang profesional. Dua yaitu rapat guru. Orientasi yang dibincangkan adalah memberikan wawasan, peringatan, catatan atau masukan untuk proses belajar mengajar pada tingkat dan tindak lanjut, bisa mendatangkan tenaga ahli untuk membantu guru secara umum yang ada di sekolah untuk memperbaiki teknik belajar mengajar. Tiga yaitu studi kelompok antar guru, yaitu mengajarkan satu studi mata pelajaran yang sama atau sejenis untuk mengkaji atau membahas dan mendalami apa yang menjadi hambatan dalam kegiatan belajar mata pelajaran tertentu, sehingga guru dapat bersama-sama menemukan solusi bagaimana mengajarkan suatu topik materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat yaitu seminar, suatu kegiatan tukar-menukar wawasan antara guru sehingga mereka akan saling memberikan dan menerima pengalaman baru yang bermanfaat dalam tugas mereka, yaitu mengajar di kelas. Tiga yaitu teknik langsung. Teknik ini digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan mereka kepada guru untuk mencapai tujuan ke depannya. Teknik ini yaitu dengan memberikan penjelasan kepada guru terkait tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu teknik tidak langsung. Artinya dari konsep yang dialami oleh personal atau berbicara satu masalah yang terjadi sehingga mencari solusi dari persoalan yang dihadapi tersebut, sehingga tanpa disadari oleh guru yang dimaksud pelayanan supervisi terjadi dan guru bisa mendapatkan solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang ia alami. Teknik tidak langsung misalnya terjadi antara guru dan kepala sekolah, di mana guru menjelaskan hambatan yang ia alami saat proses pembelajaran. Secara tidak langsung, kepala sekolah akan memberikan solusi yang menurut dia cocok untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini sudah terjadi proses supervisi dan memberikan solusi yang tepat untuk masalah yang dialami. Demikian penjelasan terkait proses dan teknik supervisi pendidikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.